Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati. Semoga saudara selalu berada dalam keadaan sehat dan berjalan di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Semoga berkat-berkat Tuhan selalu tercurah melimpah bagi saudara dan keluarga. Sahabatku, kita akan segera memulai saat teduh. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu yang besar bagi kami. Engkau telah memilih dan memanggil kami dan menetapkan rancangan-Mu yang indah di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat nafas kehidupan yang Kau berikan. Saat ini kami mau memulai hari ini bersama-Mu. Kami datang kepadamu untuk menerima pengajaran firman-Mu. Berikanlah rasa haus dan lapar di dalam hati kami yang hanya bisa dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, seorang murid belajar selama beberapa waktu dan kemudian untuk mengetahui apa yang telah dipelajarinya, murid tersebut harus diuji. Prinsip ini juga berlaku dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami ujian-ujian yang akan membuktikan kadar iman kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian, Yakobus 1 ayat 2-3, Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kata ketekunan dalam ayat Alkitab versi bahasa Inggrisnya menggunakan kata endurance, yang arti lebih tepatnya adalah ketahanan. Jadi, ujian bukanlah dimaksudkan untuk menjatuhkan kita, melainkan untuk membuat kita lebih kuat lagi dalam iman kita kepada Tuhan. Satu hal lagi yang menunjukkan kemurahan dan kebaikan hati Tuhan terhadap kita adalah adanya berkat sesudah ujian. Alkitab mencatat beberapa peristiwa mengenai hal ini, dan dalam renungan firman Tuhan hari ini, kita akan belajar beberapa di antaranya. Peristiwa pertama adalah saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Keluaran 12 ayat 35-36. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Ujian yang dialami oleh bangsa Israel adalah ratusan tahun menjadi budak di tanah Mesir. Selama ratusan tahun itu, mereka bekerja dengan tidak menerima upah dari bangsa Mesir. Namun, satu hari sebelum bangsa Mesir keluar dari tanah Mesir, mereka mendapatkan barang-barang emas, perak, dan kain-kain yang berharga. Peristiwa kedua adalah saat ujian Ayub telah selesai. Ayub 42 ayat 12-13. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Ayub mengalami ujian yang sangat berat, berupa kehilangan seluruh hartanya, seluruh anak-anaknya, dan tubuhnya yang terkena penyakit. Tetapi saat ujian itu sudah selesai, Tuhan memberkatinya 2 kali lipat dari apa yang pernah dimilikinya sebelumnya, dan Tuhan juga memberikan anak-anak kepadanya. Peristiwa ketiga adalah saat Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri.
Kejadian 41 ayat 41. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Yusuf mengalami banyak sekali ujian penderitaan, mulai dari dihianati oleh saudara-saudara kandungnya, dijual sebagai budak, difitnah, dimasukkan ke penjara, sampai akhirnya Tuhan meninggikan Yusuf menjadi orang kedua di tanah Mesir. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, berkat sesudah ujian tidak selalu berarti berkat secara materi, tetapi bisa juga berkat secara non-materi seperti promosi jabatan, buah-buah roh, dan lain sebagainya. Jadi, di saat kita sedang menghadapi ujian-ujian kehidupan, kuatkanlah hati dan ingatlah bahwa sesudah ujian biasanya tersedia berkat yang lebih besar. Selain itu, ujian-ujian yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita. Tuhan begitu baik sehingga Ia tahu batas-batas kemampuan kita. Tuhan tahu situasi-situasi dan orang-orang seperti apa yang bisa membuat kita berkembang dalam pertumbuhan iman kita. Dan saat kita berada di tengah pergumulan, Tuhan senantiasa ada beserta kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Ia akan memastikan bahwa kita bisa melewati semuanya bersamanya. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga kita semua selalu berjalan di dalam berkat dan perkenanan Tuhan. Mari kita berdoa untuk menutup saat teduh hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas makanan surgawi yang kami terima hari ini. Kami percaya Engkau selalu memberikan berkat yang baru setiap hari dan perlindungan-Mu senantiasa melingkupi kami kemanapun kami melangkah. Ya Tuhan, kami membawa keluarga dan semua orang terkasih kami dalam doa ini. Kiranya tangan-Mu melindungi dan memberkati mereka semua. Kiranya Engkau menjangkau mereka dengan kasih dan penerimaan-Mu. Kami percaya setiap orang berharga di mata-Mu. Dan saat ini kami sudah selesai bersatu teduh, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami berdoa memohon perkenanan-Mu atas hidup kami, atas segala sesuatu yang kami lakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.